Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Saung Muhammad. Masih seperti biasa ya teman-teman. Aktivitas di pagi ini di kebun. Oke, kali ini saya akan memberikan satu tutorial ya tentang pemangkasan kakao di musim kemarau teman-teman. Karena cuaca saat ini masih dalam kondisi panas terik ya. Sudah 3 bulan ya di Provinsi Lampung, terutama di Kabupaten Pringsewu ini panas terik. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman, karena saya sendiri sedang melakukan pemangkasan kakao yang entresnya saya ambil untuk digunakan untuk penyambungan bibit ya teman-teman. Nah, ini entres yang sudah saya ambil ya. Nah, untuk pemangkasan ya teman-teman, di musim kemarau ini kita akan lihat dan apa saja yang kira-kira diperhatikan, yang perlu diperhatikan ya untuk pemangkasan di musim kemarau ini. Oke. Nah, ini pola pemangkasan yang saya gunakan ya. Saya memperhatikan pola intensitas cahaya yang turun dari atas ya. Jadi rumusnya 30 40 30. Artinya seperti ini teman-teman. Cahaya yang turun dari atas itu minimal bisa ditangkis oleh naungan sebesar 30%. Nah, seperti ini, karena di atas ini kan ada naungan pohon jengkol ya. Pohon jengkol. Nah, jadi cahaya itu bisa dihadang ya teman-teman oleh pohon naungan sebesar 30%. Nah, kemudian turun ke tajuk ini 40% teman-teman. Jadi tajuk ini menerima cahaya setelah ditangkis oleh naungan sebesar 70%. Nah, 70% ini bagaimana caranya yang masuk ke dahan produksi, ke tangkai-tangkai produksi itu hanya 30%. Jadi ke dalam sini, ke tangkai-tangkai produksi ini 30%. Maka harus dipangkas atasnya ini dibukakan sebanyak 40% saja. Setelah ditangkis 30%, turun 70% ke tajuk, kemudian upayakan ke cahaya yang masuk ke tangkai-tangkai produksi ini hanya 30%. Makanya atas dibuang sekitar 40%, sehingga 30% cahaya yang masuk ke tangkai-tangkai produksi ini diharapkan tidak akan memaparkan tangkai-tangkai produksi ya. Jadi tidak terlalu terpapar oleh cahaya matahari. Dan ini berlaku hanya untuk saya gunakan untuk di musim kemarau ya teman-teman. Kalau musim penghujan mungkin polanya bisa 30, kemudian dibuka lebih banyak dari 40%, sisanya masuk ke dalam tangkai produksi itu misalnya lebih terbuka lagi, misalnya 40%. Karena mungkin di musim penghujan kita menghindari jamur Phytophthora palmipora ya teman-teman. Nah, ini pola pemangkasan yang saya pakai. Jadi menggunakan pola intensitas cahaya 30 40 30%. Karena kondisinya di sini sedang musim kemarau. Nah, seperti ini ya. Ini saya tajuk atas ini saya biarkan sehingga cahaya masih samar ke dalam ini ya, tangkai-tangkai produksi. Apalagi di musim kemarau ini bisa diperhatikan ya, banyak naungan yang mati ini teman-teman. Ini pohon pete ini mati, kemudian yang sebelah sana juga tuh, itu pete mati juga ya. Banyak naungan yang ini mati ya teman-teman di musim kemarau. Kita perhatikan cahaya di atas, sangat terang banget ya. Nah, seperti ini ya.
Jadi pola ini hanya saya gunakan di musim kemarau ya teman-teman, tidak berlaku untuk di musim penghujan, karena kita memperhatikan nanti kelembaban juga, kelembaban kebun. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh tidak melakukan pemangkasan di saat kemarau tiba? Ya boleh, cuman kita perhatikan intensitas cahaya yang masuk ke ini ya, ke dahan-dahan produksi ini harus dipertimbangkan, dan tajuk jangan terlalu dibuka ya teman-teman, supaya cabang-cabang produksi tidak terlalu terpapar oleh cahaya matahari, apalagi cahaya matahari yang ultravioletnya tinggi, sehingga nanti akan dahan-dahan produksi ini akan retak dan pecah ya. Oke, itu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang menanyakan tentang pangkas bentuk ya. Bukan pangkas bentuk, tapi pemangkasan di musim kemarau ya. Jadi karena saya sedang membutuhkan entresnya sebenarnya ya. Ini entresnya. Jadi mau tidak mau harus dilakukan pemangkasan. Oke teman-teman, demikian ya. Ini pendapat saya. Silahkan teman-teman berimprovisasi di kebunnya masing-masing. Jangan takut, jangan ragu, karena kebunmu adalah kantormu. Jadi kamu bisa bereksperimen, berimprovisasi dengan apa saja yang ada di kebun. Demikian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.